أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab hidrokarbon, yaitu dengan tema tata nama senyawa hidrokarbon, khususnya alkuna. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Oke, kali ini kita akan bahas soal tata nama senyawa hidrokarbon khususnya alkuna, yaitu ikatan rangkap 3. Oke, soalnya seperti ini ya. Kita akan bahas ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk menentukan tata nama struktur ini, kita harus paham tentang rantai cabang, ya, yaitu rantai alkil di sini, ya, bervariasi. Kemudian ada juga rantai utama untuk ikatan rangkap 3-nya. Di sini alkuna ya, rantai utama. Walaupun yang kita bahas adalah alkuna, namun untuk rantai cabang berdasarkan rantai alkana. Ingat ya, untuk rantai cabang selalu berdasarkan alkana. Oke, kita lihat di sini untuk rantai cabangnya. Untuk C1 ini CH3 itu standarnya adalah CH4. Dari alkana untuk CH4 itu metana. Untuk cabangnya disebut metil, berarti alkil ya. Di sini hidrogen hilang 1, harusnya kan CH4. Karena satu tangannya mengikat rantai utama, sehingga metana menjadi metil, alkana menjadi alkil. Kemudian di sini C2H5 mirip dengan ini C2H6. Harusnya etana, karena kehilangan satu hidrogen berarti namanya etil. Kemudian yang ketiga yaitu C3H7 itu mirip dengan C3H8. Propana menjadi propil. Kemudian untuk C4H9 mirip dengan C4H10. Di sini butana, karena ini cabang kehilangan satu hidrogen namanya butil, dan seterusnya ya. Kalau C5H12 di sini pentana jadi pentil atau amil. C6H14 itu heksana jadi heksil, dan seterusnya. Untuk rantai cabang juga ada variasinya. Kita lihat di sini. Untuk C1 metil, C2 itu etil, etil juga ada 2 penulisannya, C2H5 atau di model panjang. Di sini CH2, CH3 itu sama jumlahnya dengan C2H5. Kemudian untuk propil di sini C3H7 berarti yang model ringkas, ini yang diperpanjang. CH2, CH2, CH3 sama C3H7. Kemudian ada yang model ini ya. Di sini cabangnya sama, kembar ya. CH3, CH3 berarti namanya iso. 1, 2, 3 berarti propil. Isopropil, ekornya sama. Di sini C4H9 atau yang model ringkas, di sini diringkas, atau yang model panjang. CH2, 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 CH3. Ini namanya butil. Biasa ya, butil biasa. Tapi ada juga model butil yang lain. Lihat di sini, ekornya sama. Ini C4 ya, 1, 2, 3, 4. Tapi dibuat ekor sama. Ini namanya iso, atau ekornya kembar ya. Namanya isobutil. Kemudian ada butil yang lain. Lihat di sini, 1, 2, 3, 4 berarti butil. Tapi ini ekornya 3. Dan terikat pada tersier, atom C tersier. Yang sudah saya bahas di bab sebelumnya ya. Namanya tersier butil. Lalu bagaimana untuk nama cabang lebih dari 4? Oke, berarti kita ngikut untuk alkananya. Alkana jadi alkil ya. Di sini C5H12 itu pentana jadi pentil atau amil. C6H14 di sini heksana jadi heksil kalau kehilangan 1. C7H16 di sini heptana jadi heptil ya. Kemudian C8H18 dari oktana, kalau cabang berarti oktil, dan seterusnya ada nonil, ada dekil.
Ya, tetapi semuanya di sini hidrogennya dikurangi 1 semuanya. Maka dari alkana menjadi alkil. Setelah kita pahami untuk tata nama rantai cabangnya atau rantai alkil, selanjutnya kita akan pahami rantai utamanya. Karena kita bahas yaitu golongan utama dari alkuna ya, ini golongan alkuna, maka tata nama pun mengikuti ya. Untuk alkana kita ganti akhirannya menjadi una. Oke, untuk rantai utama dari alkuna, kita lihat di sini. Alkuna itu ikatan rangkap 3. Kalau mau terbentuk ikatan rangkap 3 berarti minimal ada 2 atom C. Makanya untuk C1 itu tidak ada. Ya. Tidak ada C1, tidak ada istilah metuna, itu enggak ada. Tetapi untuk golongan alkuna dimulai dari C2. C2 dari alkana disebut etana. Nah, untuk alkuna bagaimana? Tinggal diganti akhiran una. Etana jadi etuna. Di sini propana jadi propuna. Lanjut di sini C4H6 berarti butuna. C5H8 dari pentana menjadi pentuna. Kemudian C6H10 heksuna, C7H12 di sini heptuna, C8H14 di sini oktana jadi oktuna, C9H16 nonuna, C10H18 dekuna. Berarti tata namanya mirip dengan sama persis malah dengan golongan alkana. Untuk rumus dari alkuna itu C2H2N-1. Sedangkan rumus umum untuk golongan alkuna adalah CnH2n-2. Jadi untuk alkana tinggal dikurangi 2 hidrogen, maka akan berubah jadi alkuna. Dari hidrogen jumlahnya adalah 2 kalinya jumlah C dikurangi 2. Contoh di sini C3 2 kalinya 6, lalu dikurangi 2 jadi 4. Setelah kita pahami untuk rantai cabang atau rantai alkil dan rantai utama pada golongan alkuna, selanjutnya kita bisa menyelesaikan tata nama soal struktur ini ya, memberi nama. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Ada beberapa langkah untuk menentukan nama dari struktur senyawa ini ya. Langkah pertama yaitu kita tentukan dulu rantai utamanya, yaitu rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu tidak harus lurus. Bisa lurus, bisa berbentuk ular ya. Oke, mari kita hitung terpanjangnya berapa. Kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawah juga 7 ya. Di sini bisa direnteng seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada pilihan 6. Ada pilihan 7 dan ada pilihan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, berarti terpanjangnya itu adalah C9 alkuna. Ya. Untuk rantai utama atau rantai terpanjang ya, tidak harus lurus, itu adalah jumlahnya 9. Untuk C9 dari golongan alkuna adalah nonuna. Berarti rantai utama itu namanya adalah nonuna. Oke. Di sini rangkap 3-nya dari mana? Terpendeknya ya. Kalau dari kiri 1, 2. Berarti pilihannya 2 di sini. Kemudian dari kanan, dari sini boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 2 pilihan posisi dari rangkap 3-nya. Aturannya kita pilih yang terpendek, berarti 2. Kalau 7 berarti salah, kita pilih terpendek. Ya, berarti kita sudah bisa tentukan untuk rantai terpanjangnya ya, yaitu
rangkap tiganya di posisi 2 dan nonuna. Selanjutnya akan kita cek posisi dari alkilnya atau cabangnya. Untuk rantai cabang ya, berarti selain rantai utama, lihat posisinya, ini rantai utama, berarti ini cabang. Ini juga cabang, ini cabang. Oke. Kemudian ini juga cabang, ini cabang. Lihat, pahami untuk posisi cabang ya, selain rantai utama. Ada 5 tempat. Oke, berarti untuk rantai cabang ya, ada C1 di sini. C1 berarti di sini CH3 ya, C1 berarti metil. Oke. Metilnya ada berapa tempat? Di sini 1, 2, 3. Ada 3 tempat. Selanjutnya, oke, berarti kasih nama metilnya ada 3 tempat. Tempatnya mana saja? Ya. Untuk nomor urut tempat cabang itu untuk golongan alkuna ikut dari posisi rangkap tiganya. Kalau rangkap tiganya dari kiri, berarti nomor cabangnya juga dari kiri, ya. Ini dipilih terpendek 2, lalu ini cabangnya tinggal ngikut dari sini kiri. Tapi jika rangkapnya dari kanan, ya berarti kanan semuanya. Oke. Berhubung ini rangkapnya di posisi 2 dari kiri, berarti ngitung metil dan etilnya juga dari kiri. Oke, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti posisi metilnya di posisi nomor 6 ada 2 tempat ya. Berarti 6, 6. Kemudian di sini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti posisi metil ada di 6, 6, 8. Kemudian untuk posisi C2 di sini ada C2. Lihat posisi C2 ada 2 ya. C2H5 berarti ini etil. Kemudian di sini juga CH2 CH3. Berarti ini kalau model renteng seperti ini model ringkas tapi sama namanya. Berarti C2-nya ada 2 tempat. Kemudian namanya apa C2? Yaitu etil. Kita lihat sini ya, tata nama cabang. Di nomor berapa saja? Ya, sama dengan metil. Berarti ngikut dari arah rangkapnya. Rangkap ternyata dari kiri, yang dari kiri terus. 1, 2, 3, 4. Etilnya di nomor 4. Ada 2 tempat. Di sini 1, sini 1. Berarti ada 2 etil. 4, 4. Sama nomornya. Jadi untuk etil, nomor cabangnya ada di posisi 4, 4. Oke, setelah kita menentukan rantai utama pada struktur ini juga rantai cabangnya, berarti kita bisa susun untuk tata namanya. Kita mulai dari nomor rantai cabang ya, dari metil dulu. Berarti 6, 6, 8 ya, ini posisinya. Metilnya ada berapa? Ada 3, berarti tri. Kalau 2 berarti di, kalau 4 berarti tetra ya. Trimetil. Oke, karena ada 3 tempat metilnya. Kemudian etil ada 2 tempat juga, 4, 4. Kalau 2 tempat berarti di 4,4 di etil. Kemudian baru rantai utamanya di nomor 2 di sini. Berarti 2 nonuna. Ya, agak panjang ini. Jadi struktur dari ini punya nama 668 trimetil 4,4 dietil 2 nonuna. Ya. Di sini adalah untuk tata nama urut prioritas ya. Jadi dari urut prioritas dulu, metil dan dietil. Tetapi untuk referensi lain, ada juga yang ditulis urut abjad. E dulu baru M. Berarti namanya adalah 44 dietil 668 trimetil ya. Kemudian baru 2 nonuna. Oke. Ini berarti penulisan urut abjad ya.
Untuk semuanya betul ya. Tapi tergantung soal nanti. Ada yang menulis seperti ini, ada yang menulis seperti ini. Demikian pembahasan kali ini untuk cara menentukan nama struktur dari golongan alkuna. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.